Kemuliaan bagi Allah kami, Raja segala raja. Haleluya. Selamat datang dalam Minggu Adventus yang pertama. Kami memperingati bahwa Dia penebus kami yang hidup telah lahir untuk menebus saya dan saudara. Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Ada amin. Ada amin. Haleluya, haleluya. Kami hampir ada di penghujung tahun 2022. Kami tahu kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam setiap pengiringan kami akan Dia. Terima kasih Tuhan.
Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam, setiap jam ya Tuhan. Dikau kami perlukan, Dikau ku perlukan, kami datang sejuru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, kami datang kami datang juru selamat, ya Tuhan, kami perlukan, kami perlukan juru selamat, Allah kami haleluya, haleluya, kemuliaan bagimu, Allah kami sang penebus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, Dia Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang
membuka kebaktian kami pagi ini. Bapak Niko Adu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kenaikan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Oleh karena kasih setiamu, pada hari ini kami boleh datang beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, biar ibadah kami pagi hari ini, Engkau terus pimpin, tuntun kami, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita semua katakan amin. Sekali lagi, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kami, Sang Penebus, Raja segala Raja. Boleh saling lihat samping kiri kanan kami, berikan salam. Hampir Natal. Dia lahir untuk kami. silakan duduk kembali. Kami akan memberikan
persembahan kami yang pertama, saya persilahkan untuk para petugas. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk segala kebaikan, kasih setia dan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Sebelum kami memberi, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. mari sejemput kita semua bangkit berdiri. Katakan dengan iman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku
kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja yang sayapku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Puji namamu, agung namamu. Mulialah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Oleh kuat kuasa-Mu, kami telah ada di dalam bait-Mu. Sepanjang minggu yang kami lewati, perlindungan-Mu kami rasakan, naungan-Mu kami rasakan. Bahkan dari awal tahun sampai kepada akhir daripada bulan yang ke-11 ini. Dan sebentar lagi kami memasuki bulan yang ke-12. Kami percaya penyertaan-Mu sampai kepada akhir tahun dan seterusnya. Hari ini adalah Minggu Adventus yang pertama. Kami bersyukur, memuliakan, mengagungkan nama-Mu karena Engkau beri kami kesempatan untuk kali kesekiannya merayakan dan hadir di Adventus yang pertama dan ketiga, kedua, ketiga, dan keempat. Kami percaya pula bahwa di dalam minggu-minggu Adventus ini di mana kami diingatkan mengenai kedatangan-Mu, itu bermakna kami disadarkan kembali untuk menyiapkan diri kami sebagai orang yang menanti-nanti akan Sang Raja yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan dengar sabda-Mu, bicara buat kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menangkap sesuatu dari apa yang diseberangkan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu berjalan begitu cepat ya. Ini minggu terakhir di bulan yang ke-11 November. Dan diawali dengan Adventus yang pertama, Minggu Adventus yang pertama. Dalam tradisi gereja kita memiliki 4 hari Minggu Adventus menjelang atau tiba kepada hari Natal yang ditetapkan tanggal 25 Desember. Dan kita bersyukur karena
kalender gereja sedikit menolong kita untuk kita ingat bahwa Dia yang datang 2000 tahun yang lalu sebagai bayi, tapi yang kita tunggu sekarang adalah Ia sebagai Raja, Tuhan, dan mempelai laki-laki bagi gerejanya. Nah, di dalam menunggu ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya sebuah pekerjaan yang membosankan. Tapi saya merasa bahwa ketika dalam penantian kita memiliki kesibukan yang menyenangkan Dia, Tuhan, dan kita, pasti tidak akan merasa bosan. Contoh sederhananya seperti begini. Kita semua kan orang kerja ya, orang sibuk ya. Untuk menunggu malam kita berharap kalau kita sedang menyukai pekerjaan kita, lalu kita kerja belum selesai lalu malam tiba, rasanya kenapa buru-buru datang malam begitu? Karena pekerjaan belum selesai. Sebab kita suka kepada pekerjaan itu, padahal malam sudah datang. Dan ini ilustrasi yang menarik. Ketika kita menunggu Tuhan Yesus datang, dan kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang disukai Tuhan dan menyenangkan Tuhan, tanpa kita sadar sama seperti malam tiba, kita belum suka karena kita masih sibuk kerja, padahal sudah datang. Nah, kan tidak membosankan jadinya, malah menjadi fun buat kita atau menjadi kesukaan buat kita, kesenangan buat kita. Jadi dalam menanti kedatangan Tuhan, pekerjaan menanti itu biasanya membosankan. Tapi kalau diisi dengan pekerjaan yang enak dan baik, rasanya tidak ada yang tidak menyenangkan atau rasanya tidak membosankan. Nah, mari kita lihat apa yang dicatat di dalam Matius pasal 24 ayat 3 saya baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia. Jadi waktu Yesus ada di daerah Yerusalem, lalu pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun tidak terlalu jauh. Dari Bukit Zaitun bisa melihat kota Yerusalem dengan jelas, sempurna, dan indah. Dan firman Allah berkata waktu Yesus duduk, murid-murid datang. Dan mereka tanya, kapan Tuhan datang? Saya ingin angkat lagi sebuah cerita. Kalau papa dan mama pergi, seperti bilanglah papa dan mama ke Surabaya atau Jakarta. Lalu sudah 2-3 hari, barangkali mama atau papa telepon anak-anak atau anak-anak telepon papa dan mama. Ketika mereka telepon pasti ada cerita panjang lebar, tapi pasti ada bagian yang lebih penting. Mereka tanya, kapan papa mama pulang? Saudara tahu, Bapak Ibu tahu, ketika mereka tanya seperti itu, ada 2 hal yang ada di benak mereka. Mereka rindu papa mama sama-sama dengan mereka. Jangan lama-lama. Kedua, pasti bawa hadiah. Pasti belanja sesuatu yang untuk kita dan sudah ingin kita lihat.
Kalau murid-murid tanya, kapan engkau datang? Pasti dua hal itu ada. Sebab sekian lama 3,5 tahun mereka jalan-jalan bersama Tuhan Yesus seperti anak dengan bapa. Dan Tuhan Yesus bilang, saya akan pergi. Menurut catatan Yohanes pasal 14, 15, 16, 17. Itu ayat pasal-pasal yang menarik. Tuhan Yesus bilang, aku pergi tidak meninggalkan kamu piatu. Aku menyiapkan tempat di sana. Kalau sudah rampung, sudah beres, saya akan datang. Menjemput kamu ke tempat di mana aku ada. Lalu doa Tuhan Yesus mengatakan, aku berdoa supaya di mana kita berada Bapa, mereka juga berada. Mereka ingat itu semua. Lalu catatan-catatan firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa kalau ia datang, ia akan membawa upah, hadiah, mahkota. Itu sebabnya murid-murid tanya, kapan? Kalau nanti Tuhan Yesus sudah pergi, siap habis rumah semua, lalu kita bekerja melayani engkau, ada pahala mahkota, ada hadiah. Kapan engkau datang? Kami sudah rindu. Kapan kami bisa tinggal sama-sama? Kapan kita bisa terima mahkota itu? Bapak Ibu, ketika murid-murid menyampaikan pertanyaan ini, sebenarnya mereka sudah tidak ingin lagi ada dalam situasi yang penuh dengan himpitan dan tantangan. Sebab mereka berjalan bersama Yesus, diusir di sana, ditolak di sana, mau dilempari batu di sana, pokoknya macam-macam. Jadi mereka merasa bahwa dunia ini bukan tempat mereka lagi. Waktu Yesus berkata, aku pergi menyiapkan tempat, mereka they think that's a comfortable place. Mereka pikir itu tempat yang nyaman, aman. Lalu Tuhan Yesus berjanji, I promise when I come, I bring the crown where you already doing on the earth. Saya akan datang dan bawa mahkota sesuai dengan apa yang kau lakukan di bumi. Mereka sudah rindu. Mereka sudah ingin itu. Maka itu mereka tanya, kapan Tuhan Yesus datang? Lalu ini jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bilang tahun depan, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun atau 1000 tahun akan datang. Tapi Tuhan Yesus menjawab dalam ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini pertama. Dia bilang dalam menunggu ini, dalam menanti ini bagi kedatanganku yang kamu tidak perlu tahu kapan. Dia bilang waspada, berjaga-jagalah. Kenapa dia bilang waspada? Karena memang mereka sudah saksikan bagaimana Yesus dengan mereka jalan-jalan, mereka ditolak di sana, mereka diusir di sana. Mereka ingin dilontari dengan batu di sana. Malah mereka pernah mau tangkap Tuhan Yesus dan buang ke jurang. Murid-muridnya berakhir dengan mereka lari kasih tinggal Tuhan Yesus. Mereka lihat tidak ada tempat yang nyaman. Have not comfortable place on the earth. Tidak ada tempat nyaman di atas bumi. Mereka sudah lebih suka kalau bisa stay with him forever. Tinggal bersama dia untuk selama-lamanya.
because He prepared for us house filled with comfortable. Karena Dia menyiapkan bagi kita rumah yang nyaman dan aman. That is mansion. Itulah istana yang mewah. Mereka sudah rindu itu. Tapi Tuhan tidak bilang kapan. Itu berarti kamu masih ada di atas bumi. Selama ada di atas bumi, kenapa disuruh waspada? Karena banyak penyesat. Banyak ajaran yang salah. Ada pengaruh iblis. Ada godaan iblis. Ada bujukan kedagingan yang kuat. Yang bisa menyesatkan pengiringan kita akan Tuhan. Apalagi dengan kemajuan hari ini. Wah, semua serba wah. Dan semua yang serba wah ini semua juga suka itu. Ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi selain daripada setan langsung mempengaruhi kita, membujuk kita, menggoda kita, tapi oknum manusia yang coba memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Tadi malam saya coba periksa nabi palsu, saya periksa di internet. Nabi palsu di Indonesia yang bikin heboh itu berapa banyak? Ada 6 orang. Sedangkan yang tidak bikin heboh itu 600 orang. Jadi 6 orang itu salah satunya Lia Eden yang sudah meninggal. Yang mengatakan bahwa dia adalah Allah dan anaknya adalah Yesus, Mesias. Lalu mereka kasih tunjuk dia punya bangunan rumah seperti rumah kerajaan dia bangun. Dan setiap orang yang tidak percaya kepada anak dan kepada dia, mereka tidak selamat. Tapi akhirnya dia sudah mati. Sangat menyesatkan, tapi banyak orang juga mengikuti dia. Di Jakarta sana. Salah seorang lagi, dan ini kan memalukan orang Kristen. Menyesatkan banyak orang. Lalu satu lagi yang muncul di Maluku juga. Dari latar belakang Kristen, memalukan. Seorang perempuan juga. Dan sisanya 4 itu dari kelompok Muslim ekstrim. Yang mengatakan mereka nabi terakhir. Nabi yang bisa menyelamatkan, membebaskan. Nabi yang dikirim oleh Tuhan. Dan kita masih ingat 3 bulan yang lalu ada seorang bule yang datang dari Eropa, dari Amerika itu yang pergi ke pegunungan Jayawijaya. Lalu dia bawa wartawan untuk merekam apa yang dia mau sampaikan. Saudara tahu apa yang dia sampaikan, apa yang dia buat. Itu ditayangkan di YouTube, ditayangkan di WhatsApp, dan di berbagai media sosial. Dia berteriak, akulah anak manusia yang diutus oleh Allah dan akulah Mesias. Setiap orang mendengar perkataanku dia selamat. Padahal dia manusia, dia pulang dan dia sudah mati. Dan dia telah membawa banyak orang. Sekarang di Amerika, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, saya coba mengecek tentang gereja setan. Dan ternyata gereja setan di Amerika resmi diterima oleh pemerintah Amerika. Dan malah dia punya gedung ibadah itu diresmikan. Dan mereka diberi kebebasan untuk mencelah kepercayaan orang kepada Tuhan Yesus dan tidak dianggap sebagai penghinaan. Di mana-mana muncul penyesatan itu. Yesus tidak jawab 1000 tahun akan datang, saya datang, atau minggu depan. Tapi Yesus menjawab dengan tanda-tanda. Lalu di Kupang sendiri sudah mulai ada sebenarnya spirit atau semangat penyesatan itu sudah ada. Saya baru dapat telepon kemarin malam dari salah seorang ibu. Dia bilang anaknya ikut salah satu gereja yang kelihatan karismatik Pentakosta. Tapi
di situ diajarkan bahwa Alkitab tidak mengajar tentang perpuluhan, dia bilang. Jadi kalau mengajar tentang perpuluhan kepada jemaat itu salah, dia bilang. Yang ada di Alkitab dipersembahkan itu adalah seberkas. Dia tidak tahu itu berapa banyak, sedikit atau banyak tidak tahu. Dan ini sudah pelajaran sesat, sebab Tuhan Yesus sendiri yang bilang kepada ahli Taurat, Farisi, Saduki, kamu bayar perpuluhan dan harus bukan itu saja, tapi harus ada belas kasihan, melakukan yang baik. Tuhan Yesus sendiri menyuruh melakukan pembayaran perpuluhan ditambah dengan perbuatan mengasihi dan menyayangi dan berbuat baik kepada sesama. Bukan saja dalam perjanjian lama, dalam Maliaki pasal 3. Jadi ini sudah mulai ada pelajaran nabi palsu. Kelihatan gerejanya karismatik dan pentekostal. Dan saya bilang kepada ibu ini, tolong bawa anaknya karena anaknya sudah terdoktrin dengan pelajaran sesat ini. Sebenarnya ini cara kenapa dibilang pelajaran sesat? Sebab pelajaran sesat yang menginginkan orang Kristen menjadi melarat, miskin dan jadi pengemis. Karena firman Allah berkata, orang yang setia membayar perpuluhan itu pintu sorga dibuka, pintu langit dibuka. Dan dia diberkati dan sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup berkelimpahan. Nah kalau sudah ajar penyesatan begini artinya dia menghendaki supaya jemaat miskin melarat dan jadi pengemis, tukang minta-minta dan harap bantuan orang. Karena tidak boleh lagi melakukan perpuluhan. Padahal Malaikat 3 ayat 10 bilang kalau engkau lakukan itu, Tuhan buka pintu langit sehingga kamar-kamarmu, gudang-gudangmu, tempat penyimpanan kekayaanmu itu berlimpah-limpah dan tidak bisa tampung. Sehingga engkau tidak menjadi pengemis dan tukang minta-minta, tapi engkau menjadi orang yang memberi pinjaman seperti dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 13. Dia bilang kalau engkau dengar kepada suara Tuhan Allahmu, Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas bukan di bawah, memberkati lumbungmu, memberkati gudangmu, memberkati ternakmu, memberkati istri, suami, anak-anakmu, keluar masuk engkau diberkati. Jadi kalau ada nabi palsu seperti ini, bukan untuk supaya membawa kita menikmati berkat, tapi dia menyesatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang terlantar. Jadi saya bilang itu ibu, tolong bawa anaknya supaya saya kasih tahu kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang kapan dia datang, tapi dia kasih tanda-tanda bahwa harus waspada terhadap segala macam doktrin atau ajaran, terhadap segala macam nabi palsu yang bermunculan, yang menyesatkan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini bukan hal yang baru lagi buat kita. Sepertinya telinga kita sudah penuh dengan berita peperangan yang terjadi di berbagai tempat. Sampai hari ini Ukraina sama Rusia yang mengganggu kestabilan dunia ini dalam segi ekonomi, dari segi politik, dari segi teknologi, semua terganggu. Maka itu dalam KTT G20 itu, G20 itu bagaimana Jokowi berupaya supaya kalau bisa ada topik perdamaian antara dua negara itu, karena persoalannya gandum terbesar untuk menghasilkan tepung terigu dan segala macam itu datang dari Ukraina, Ukraina. Itu sudah tidak bisa produksi dengan baik lagi dan mulai kesukaran gandum di seluruh dunia. Gas alam mulai di-cut oleh Rusia, lalu Eropa seperduanya atau sepertiganya tahun ini bisa mati kedinginan karena gas tidak jalan. Semua mesin-mesin heater pemanas di ruangan-ruangan di Amerika dan kantor-kantor padam. Bukan itu saja,
Tapi banyak hal lain di bidang kemajuan persenjataan telah membuat kerusakan di bidang ekonomi, di bidang politik dan lain-lain. Sehingga perang saraf terjadi di mana-mana, ketakutan adanya senjata menghancurkan bumi, entah dilepaskan oleh Rusia atau oleh Amerika atau oleh Uni Eropa, kita tidak tahu. Semua sedang menuju kepada kehancuran dan ini sudah terjadi, sedang terjadi. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi Tuhan bilang, nanti kamu saksikan ini sebelum aku datang. Saya tidak bilang kapan saya datang, tapi kamu akan saksikan ini, mengalami ini. Ya, mendapatkan deraan ini, terpaan ini, kesukaran ini, kesulitan ini. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi itulah pertanyaan dari murid-murid Yesus. Question of Jesus' disciples regarding his arrival, his coming, in second coming. And the answer of the Lord Jesus about his coming. Jadi pertanyaannya, karena murid-murid merasa dunia ini tidak aman. Mereka sudah ingin menempati tempat yang Tuhan nanti siapkan. Mereka sudah mau seperti itu. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan Yesus membangun beda dengan insinyur dunia membangun. Insinyur dunia membangun memerlukan bangunan satu rumah barangkali memerlukan 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau Tuhan Yesus penuh dengan otoritas, wewenang dan kuasa, tempat berapa juta kamar pun yang mewah itu bisa terjadi seketika atau dalam keadaan yang sekejap mata karena dia memiliki otoritas, wewenang dan kuasa. Maka itu mereka terus tanya. Lalu jawaban Tuhan Yesus hanya menyampaikan tentang tanda-tanda kepada mereka. Lanjutan tandanya sebagai berikut, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan ini semua sudah terjadi ya. Bahkan sedang terjadi. Situasi di Cianjur kan? Gempa yang sekarang terjadi sudah 320-an orang. Sudah dekat 230-an. Mati. Dan yang lalu-lalu seperti tsunami Aceh. Keguncangan yang besar sampai mati ribuan orang. Bukan itu saja. Di Amerika Serikat. Di Brasil. Di berbagai belahan bumi. Namun firman Allah berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang dimaksudkan zaman baru itu adalah zaman di mana Yesus datang memulai satu pemerintahan baru yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan damai 1000 tahun di mana Yesus menjadi pemimpin tertinggi. Dan orang-orang saleh yang hidup memiliki mahkota dan pahala seperti staf menterinya atau lingkar satu di sana. Dan kita-kita yang bekerja yang pahalanya sedikit-sedikit jadi rakyatnya dalam pemerintahan 1000 tahun itu. Itu yang disebut dengan zaman baru. Namun apa yang terjadi dia katakan itu adalah permulaan menyambut zaman baru. Jadi mengenai kedatangan Tuhan itu tidak dibilang waktu, tidak dibilang tahun, tidak dibilang tanggal. Tak seorang pun yang tahu itu semua. Lalu saya lanjutkan dengan ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat yang ke-12 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini hal yang belum terjadi, sudah berlangsung sekarang.
Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook, lihat di YouTube, pendeta di Jakarta bunuh dia punya kawan pelayanan. Perempuan kawan pelayanan. Sama-sama. Dia pendeta, ini singer atau song leader. Perempuan. Sudah bunuh, dia kasih masuk di dalam kresek hitam. Dia muat di atas troli. Lalu dia bawa ke dalam lift. Orang-orang di dalam lift lihat dia. Dia lihat sambil senyum. Kasih sudah ditawar jadi dingin. Sampai nyawa orang pun tidak ada harga. Kita masih ingat 3 tahun lalu. Seorang pendeta di Surabaya bunuh seorang gadis asal Sumba. Dia sudah berselingkuh, padahal pendeta ini ada istri. Berselingkuh, lalu bunuh. Bunuh lagi di hotel lagi. Kasih sudah dingin. Kita ingat seorang pendeta di Alor, vikaris ya. Mencabuli 6 anak perempuan. Lari ke Kupang, dikejar polisi, ditangkap, bawa pulang ke Alor. Didapati mencabuli 14 anak perempuan. Dijatuhi hukuman mati. Kenapa dia lakukan ini? Apa karena dia mengasihi mereka? Tidak, itu hawa nafsu, bukan mengasihi. Itu hawa nafsu daging, hawa nafsu seksual yang tidak terkendali. Bukan mengasihi. Tidak mempedulikan orang lain, berarti kasih sudah jadi dingin, jadi tawar. Dijatuhi hukuman mati. Ketua Sinode Gemit tolak hukuman mati itu, tidak setuju. Lalu beberapa bulan yang lalu kasus siapa Manafe yang dibunuh dengan anaknya di Kupang. Anda lihat, sudah dijadikan selingkuhan sampai ada anak. Karena kedagingan hawa nafsu seksual yang liar tidak terkendali, dia bunuh. Sudah tidak ada kasih, dijatuhi hukuman mati juga kan. Seorang pendeta di Sikumana di jalur Ampapulu sekarang ada di penjara. Tunggu tanggal eksekusi. Karena dia bunuh perempuan selingkuhannya kan. Kasih masuk di dalam parigi di Sikumana. Mungkin semua lupa ya. Sekarang diputuskan hukuman mati. Ada di penjara, sudah di ruangan isolasi, tunggu keputusan DOR. Kenapa ini semua terjadi? Kasih sudah menjadi dingin. Perceraian terjadi di mana-mana. Dan bukan saja di kalangan jemaat, di kalangan akar rumput, rakyat, tapi pemimpin-pemimpin gereja juga, pendeta-pendeta. Di kota Kupang ini sudah terdaftar berapa banyak pendeta cerai istri. Karena kasih dingin. Dosa lebih panas. Bujukan setan lebih menarik. Bujukan iblis lebih menarik. Penyesatan lebih kuat. Di tengah deraan ini Tuhan Yesus kasih tahu murid-murid. Tak usah terlalu pikir tentang kapan saya datang. Tetapi lihat tanda-tanda ini. Kamu harus bertahan. Kamu harus berdiri teguh. Kamu harus kokoh. Karena ayat 13 berkata. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Ya Tuhan tidak bilang tanggal berapa, tahun berapa dia datang. Dia hanya kasih tahu ini akan terjadi. Dan kamu masih ada di atas bumi. Kamu harus bertahan dalam penantian ini. Sebab memang penantian kelihatannya menunggu itu membosankan.
Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita menunggu dan sibuk dengan satu pekerjaan, kita masih bergairah bekerja, tahu-tahu malam sudah tiba. Ini satu gambaran kalau dalam menunggu itu Yesus datang, kalau kita sibuk melakukan pekerjaan yang baik, mulia, yang menarik, yang agung, tanpa kita sadar, tidak membosankan, Yesus sudah datang. Ini juga ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia bilang dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, dia bilang. Kesukaran yang dimaksudkan ini sangat kompleks. Kesukaran ekonomi, kesukaran bersahabat secara tulus dan baik, kesukaran karena berbagai macam kebangkitan virus yang tidak dikenal, yang mematikan. Orang tidak lagi mengasihi sesama, tapi mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang menjadi nomor satu, bukan lagi manusia. Sehingga gara-gara uang orang bunuh orang. Gara-gara uang saudara dengan saudara ada jarak. Gara-gara uang satu jual satu. Gara-gara uang satu menyangkal satu. Dan seterusnya. Gara-gara uang, satu membunuh yang lain. Sekarang makin masif. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saya mau garis bawahi kalimat tidak menghormati orang tua dan tidak menghargai agama. Kalau saudara ada yang muda-muda di sini sedang berpacaran, saya mau kasih ingat. Kalau pacar perempuan saudara tidak hormat orang tua, melawan orang tua, lebih baik putus. Sebab pasti dia tidak hormat engkau dan dia akan melawan engkau. Kalau saudara punya pacar laki-laki, lalu dia tidak hormat dia punya orang tua, melawan, bandel, dan lain-lain. Lebih baik putus tempo-tempo. Supaya jangan masuk dalam kelompok orang yang tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati agama. Tidak menghormati ibadah. Jangan bangga kalau saudara berpacaran, lalu saudara mau bertemu pacar, lalu orang tuanya bilang jangan, ketemu saja di rumah. Tapi karena barangkali sudah janji makan jagung bakar di jalur El Taris itu. Lalu pacarmu tuh karena alasan cinta kamu, dia keluar dari belakang atau dia keluar dari jendela, lalu engkau berikan referensi bahwa karena dia cinta sama saudara, sebenarnya saudara bodoh itu. Itu membuktikan dia memberontak kepada orang tua dan dia berontak kepada kamu. Itu bukan dia cinta kamu. Dia berontak kepada orang tua dan tidak taat kepada Tuhan. Dan ini sedang terjadi. Ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang muda. Tidak tahukah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu padahal bodoh, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah.
Berapa banyak pernikahan yang rusak karena menurut hawa nafsu. Dan hari ini sudah jadi mode. Hari ini sudah jadi tidak tahu malu lagi. Malah orang pergi nikah helabau dia punya anak 2-3 yang sudah dilahir sebelum menikah. Ini terjadi di Eropa, di Amerika, di mana-mana, di Indonesia juga sudah mulai jadi. Kemarin malam saya nonton draft undang-undang yang dibawa ke DPR. Salah satu draft undang-undang yang masih dipertimbangkan itu adalah menyangkut paut hubungan pacaran yang mengadakan hubungan seks di luar nikah dihukum 1 tahun. Belum diterima sebab sekarang jadi masalah di sana. Sebab ada yang berkomentar itu soal privat kok bukan soal umum. Tapi sekarang sudah dibawa ke undang-undang. Lalu salah satu poin lagi saya nonton lalu saya berpikir sendiri. Apakah ini memang dunia sudah tahu bahwa kita sedang ada di dalam keadaan di mana Tuhan Yesus hampir datang. Karena Tuhan Yesus kasih tanda-tanda ditegaskan lagi oleh Paulus. Ada draft undang-undang juga yang akan yang sudah dibawa ke DPR. Lalu yaitu bahwa mereka-mereka yang kawin siri atau kumpul kebo itu juga itu dapat hukuman 6 bulan. Apakah ini memberi keterangan kepada kita bahwa keadaan dunia yang Yesus ngomong lalu ditegaskan oleh Paulus lagi atas apa yang Yesus jawab kepada murid-murid. Lalu Paulus angkat itu dan kasih tahu kepada Timotius. Apakah sekarang ini sedang terjadi sehingga undang-undang muncul seperti itu. Secara lahiriah ayat yang kelima dia bilang secara lahiriah mereka ke gereja, mereka pergi ibadah, mereka datang kebaktian, mereka ada kegiatan agama. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa yang firman Tuhan bilang? Jauhilah mereka. Jadi anak muda, sekali lagi, jauhilah mereka yang yupun pacar meloncat dari jendela karena mau ketemu lu. Lalu lu bilang dia cinta sama lu. Bukan. Itu melanggar firman Allah, melawan orang tua. Putus cepat sebab nanti sumber rumah tangga dia bisa melompat dari jendela juga dan dia bisa melawan sama kamu. Entah itu pacar laki-laki atau pacar perempuan. Komentar mereka-mereka yang menunggu. Jadi Tuhan Yesus kasih tanda-tanda. Lalu tanda-tanda ini semua sudah jadi. Bilanglah 98% sudah jadi. Tinggal saja 2%. Mungkin bait Allah di Yerusalem itu 2% barangkali berdiri ya. Sudah. Lalu si Dajjal itu berdiri di tempat kudus. Mungkin itu 2%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat semua yang Yesus omong mengenai kedatangannya itu. Dia kasih dengan tanda-tanda itu sudah 98%. Bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan, gempa bumi, berbagai permusuhan. Permusuhan itu di antara manusia dengan manusia, binatang dengan manusia. Sampai binatang yang tidak dapat dilihat dengan mata pun sudah bangkit hantam manusia. Mati berapa banyak, virus corona makan berapa banyak. Sekarang lagi, virus corona bangkit lagi. Tadi mau kebaktian pertama, ada yang bisik sama saya, Bapak tolong umumkan, kok semua pakai masker dulu. Ini di rumah sakit cuma tiba iko berapa orang COVID. Dikubur secara protokol COVID. Jadi pakai masker. Musuh bukan sesama manusia, bukan senjata dengan senjata. Ini binatang dengan manusia. Padahal dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Waktu manusia diciptakan tempatkan pasal 3.
Kejadian itu manusia di Taman Firdaus bersahabat dengan semua binatang. Tidak ada permusuhan. Semua nyaman. Semua aman. Tapi mulai manusia jatuh dalam dosa, mulai terjadi perseteruan. Sampai hari ini Tuhan Yesus bilang, nanti terjadi sampai kepada puncaknya yang engkau tidak bisa terima dengan nalar. Orang bisa lihat kasat mata perang, tapi bisa berperang tanpa melihat dengan kasat mata. Kita sudah binasa, kita mati, kita celaka. Bagaimana komentar orang-orang menurut firman Tuhan dalam menanti, yang menurut banyak orang pekerjaan menunggu itu membosankan. Tapi kalau pekerjaan ini diisi, pekerjaan menunggu diisi dengan kegiatan yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan memberkati hidup ini, kita tidak akan merasa bosan dalam penantian. Dan bagaimana komentar mereka-mereka yang menunggu? The comments, those who are waiting about second coming, tentang kedatangan yang kedua. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Ini 2 Petrus 3 kalau tidak salah ini. Bukan 3. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Komentar yang dalam ayat ini kira-kira ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama dalam menanti dia bilang Tuhan tidak lalai, pasti dia datang. Yang kedua dia bilang Tuhan lalai, Tuhan tidak tepati janjinya. Tuhan tidak laksanakan. Mungkin orang yang kedua ini yang mengatakan seperti hamba yang jahat itu. Mari kita minum, mabuk, judi, bersinah, kumpul kebo, buat jahat ini, tidak mengasihi, membunuh, berperang, berperilaku naif, buruk, kanibal, dan lain-lain. Tapi sepertinya ada pendapat ketiga. Dia bilang begini, tetapi sebenarnya bukan dia terlambat. Bukan dia tidak datang. Dia pasti datang. Tetapi kalau dia belum datang sekarang, orang ketiga ini dia bilang begini. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita lihat komentar yang dari ayat-ayat ini kita dapat 3 pemikiran. Yang satu mengatakan lalai sehingga tidak datang. Yang satu mengatakan tidak, dia tidak lalai, pasti datang. Yang satu mengatakan kenapa dia belum datang sekarang? Sebenarnya God have long suffering to human being and he need all of them repent from their sin and wrongdoing. Sebenarnya Tuhan panjang sabar dan dia belum datang. Sebenarnya dia membutuhkan supaya kita memperbaiki diri, kita bertobat lalu kita mendapatkan keselamatan. Jadi ada pendapat ketiga dalam ayat-ayat ini. Pendapat pertama bilang, ada orang bilang Tuhan lalai, tapi sesungguhnya tidak, dia tidak lalai. Pendapat kedua, yang ketiga, dia bilang sebenarnya kalau belum datang sekarang, dia sabar. He has long suffering to you. Dia panjang sabar kepada kita. Untuk apa? Dia bilang supaya semua orang repent. Back from their wrongdoing. Bertobat, berbalik dari perbuatan mereka yang salah. Jadi memang dalam menunggu ini ada pendapat orang seperti itu. Sampai sekarang. Ada yang bilang, Tuhan tidak datang. Ada yang bilang, pasti dia datang. Lalu ada yang memberikan keterangan. Kenapa dia belum datang sekarang? Karena dia panjang sabar dengan kita. Agar kita
membenahi diri. Jadi dalam Minggu Adventus yang pertama ini kita ingat, God has long suffering to human being. He need human being repent and beg return from their bad doing. Jadi panjang sabar daripada Tuhan Allah sehingga dia belum datang. Dia menghendaki kita kembali kepada dia dan kita bertobat. Kita memperbaiki hidup kita. Karena Roma pasal 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa and become short to his glory. Kalau terjemahan lurusnya, semua orang sudah berbuat dosa. Jadi dia jadi pendek untuk dapat kemuliaan Tuhan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, semua orang sudah hilang kemuliaan Allah dan telah meninggalkan Tuhan atau jauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menemukan dan mendapatkan their comments, the number 3 of comments. Nomor yang ketiga daripada komentar itu. Dia pasti datang. Tapi kalau dia belum datang sekarang, dia punya panjang sabar. Supaya tidak ada satupun juga di antara kita ini hilang, tercecer di jalan. Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pasti dia datang. Yesus berkata bahwa dia pasti datang. Kalau ada orang bilang dia lalai, ada kelompok orang yang berkata dia tidak lalai dan dia belum datang sekarang karena dia mau tidak ada seorang pun binasa. Makanya dalam Matius 24 ayat 24 dia bilang, hendaklah kamu juga siap sedia supaya waktu dia datang dalam keadaan yang kamu tidak tahu itu, kamu didapati melakukan yang baik. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, in the evening, atau tengah malam, or at midnight, atau pada larut malam. Atau pada pagi-pagi buta. Or in the morning, early morning. We cannot know when Jesus coming. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, watch, berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu. Tuhan tidak kasih tahu jam berapa. Dia juga tidak kasih tahu pada waktu malam kah, tengah malam kah, larut malam pada waktu ayam berkokok kah. When the cock crowing or in the early morning. We cannot know when Jesus coming in second coming. Kita tidak tahu. Apa pada larut malam waktu ayam berkokok atau pada waktu pagi-pagi buta. Kita tidak tahu. Sebab itu yang dimintakan kepada kita. Apa yang dibilang dalam suratan Petrus. Kalau ada orang bilang dia lalai datang, kita tidak boleh. Kita punya prinsip, dia tidak lalai. Tapi karena dia belum datang sekarang, karena sabarnya, panjang sabarnya. Supaya jangan ada satupun kehilangan di tengah jalan atau hilang di tengah jalan. Ada amin Bapak Ibu, berikan sanjungan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 98% dari tanda-tanda yang dikatakan Yesus sudah terlaksana. 98% of the sign that Jesus said already done.
make us all wait for the moment. Membuat kita semua harus menunggu saat itu. Karena semua sudah, tinggal 2% saja. Bisa menunggu, itu biasanya menunggu membosankan. Namun sambil menunggu, lalu kita sibuk dengan sebuah pekerjaan. Melayani Tuhan, mengasihi, berkorban, berdamai dengan sesama, memberitakan Injil, jadi saksi yang baik. Pasti masa menunggu itu sangat menyenangkan. When you waiting is comfortable and fun because you doing well according to God regulation. Masa menanti itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan, tapi suasana yang fun, menyenangkan. Berdamai, bersaksi, memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sama seperti tadi saya kasih contoh. Kita sibuk kerja-kerja yang kita masih suka kerja. Tahu-tahu malam sudah datang lalu kita bilang, aduh kok belum habis pekerjaan, malam sudah datang. Saya hanya mau kasih tahu semangatnya begini. Kalau kita sibuk mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan dan memberkati banyak orang dan diri kita, Tuhan sudah datang. Kita akan berkata, wah belum selesai tapi dia sudah datang. Tidak membosankan kan? Saya coba tulis, kita mengerjakan sesuatu hari ini, lalu belum selesai, namun malam sudah tiba, padahal kita masih bergairah dalam bekerja. Jadi intinya kita harus sibuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan dalam menit kedatangannya atau menit-menit kedatangannya. Sehingga waktu dia tiba, kita bersuka cita. Oh, belum selesai tapi dia sudah datang. Belum selesai tapi malam sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab itu bekerjalah. Work and not think about what the time he's coming. Bekerjalah dengan tidak usah berpikir kapan dia datang. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, berarti melayani dia, mengiring dia, jadi berkat, ikut perintahnya, kehendaknya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat dalam masa penantian nanti, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia. Percaya kepada dia sebenarnya semacam apa? Percaya kepada dia yang kasih tahu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang pertama, kasihilah kepada Tuhan Allahmu. Pujilah akan dia, pemazmur bilang, nyanyikan, angkat tangan, nyanyi puji dia dengan dandi dan kecapi, seruling dan tamborin. Pekerjaan percaya kepada dia, apa yang dia omong, apa yang dia bicarakan. Dalam menanti dia. Maka itu sebuah pekerjaan yang fun buat kita. Yang penuh kedamaian, kesenangan, penuh dengan damai, penuh dengan kesukaan. Ketika kita lakukan itu, waktu dia datang, sebenarnya kita harap kita masih mau kerja lagi. Tapi dia sudah datang menjemput miliknya. Jadi tidak membosankan kita. Lalu kata mereka, saya baca sekali, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat dalam penantian ini atau dalam hidup di atas bumi ini, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Percaya kepada omongnya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada apa yang dia perintahkan, percaya bahwa dia Mesias, dia Allah, dia Tuhan, dialah
adalah juru selamat, dia adalah gembala agung, dialah kota benteng kami, dialah tempat perlindungan kami, dia adalah kubu pertahanan kami, dialah pelindung kami, dialah El Shaddai, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Shalom. Berikan sanjungan yang terbaik. Nah, kalau kita sudah tahu harus berbuat yang baik itu dalam menanti akan dia, dan kalau tidak melakukannya, Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan sangat bahaya ketika berdosa lalu ia datang, sebab kedatangannya adalah pasti. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, selagi panjang sabar Tuhan masih berlaku buat kita. Sebab akan datang malam, akan tiba saatnya di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Selagi masih bisa kerja, napas masih keluar dari hidung, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa bekerja, hidup ini masih bisa lakukan yang terbaik, lakukan itu. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, I must walk the work of Him, the work of God who sent me while is the day. Selagi masih siang, selagi masih ada kekuatan, kesempatan. Because God give to us His long suffering. Sebab Tuhan berikan kepada kita panjang sabarnya. Supaya kita bisa bekerja, melakukan kehendaknya. Because night is coming, karena malam akan datang. When no one can work, di mana tidak ada orang bisa bekerja lagi. Waktu itu semua pintu sudah tertutup. Dan firman Allah berkata, kalau Tuhan sudah menutup pintu, no anybody can open it. But when the gate still opened, no anybody can close it. Ketika pintu itu masih dibuka, panjang sabar itu masih diberikan, tidak ada orang bisa tutup. Tapi kalau sudah ditutup panjang sabarnya, tidak ada orang bisa buka. Karena itu, prepare your life to say, God, thank you for the first Adventus today. God, remind us to walk the work of God. Pagi ini, dalam minggu Adventus pertama, mari kita semua berkata kepada Tuhan, terima kasih kesempatan ini. Engkau kasih ingat kami untuk kami mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam menanti. Supaya jangan merasa bosan dan berkata, oh dia lalai. Tidak, dia tidak lalai. Sabarnya menanti kita untuk datang kepada jalan dan kehendaknya. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk korbanmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Saudara-saudara yang saya kasihi, mari di Minggu Adventus yang pertama ini kami mau memutuskan dalam penantian ini supaya tidak membuat kami jenuh di saat kami harap kedatangannya yang Ia janjikan. Tidak ada waktu, tidak ada bulan, tanggal, tahun. Tapi Dia hanya menyampaikan tanda-tanda yang mengerikan. Jangan sampai kita menjadi kecewa, bosan, rasa jenuh. Biar kami melakukan pekerjaan yang Ia kehendaki. Yaitu pekerjaan yang Ia sampaikan kepada kita. Supaya waktu Ia datang, kita didapati sedang sibuk bekerja dan kita sendiri sedang sibuk dan tidak pernah merasa jenuh. Dan kita memiliki keyakinan yang pasti Dia datang. Tapi kalau belum datang sekarang, sebenarnya sabarnya itu menghendaki kita membenahi hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, kita secara individu sebagai suami, istri, anak. Kita membenahi diri supaya Ia datang dapati kita sedang sibuk dalam pekerjaan yang menyenangkan Dia, menyenangkan orang banyak, bahkan memberkati hidup kita. Dan kalau kita mau katakan itu kepada Tuhan pada pagi ini, baik Anda, Bapak Ibu, angkat tangan bersama saya di hadapan Tuhan. Dan biar kita semua diberkati. Bapa di sorga, ini semua kami. Kalau kami diajak untuk angkat tangan kepadamu, sebenarnya Engkau juga menginginkan ekspresi kami untuk menyatakan bahwa kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, dan mau melakukannya. Tuhan, terima kasih pagi ini kami dengar. Kami rindu kedatangan-Mu. Karena kami tahu kalau Engkau datang, Engkau bawa pahala bagi kami. Kami tinggal bersama-sama dengan Engkau di mana Engkau tinggal, yaitu sorga. Tapi sampai hari ini Engkau belum datang. Kami tidak akan kecewa, kami tidak akan putus asa. Kami tahu bahwa Engkau punya panjang sabar. Karena Engkau masih dapati ada kekeliruan, kesalahan dalam diri kami untuk kami bisa perbaiki sehingga waktu Engkau datang kami tidak terbuang. Kami tidak ke neraka. Kami tidak tercecer di jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Engkau dengar doa kami semua. Kalau kami katakan sesuatu kepadamu sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda, pemudi, sebagai balu, janda, duda di hadapan-Mu, anak remaja, aktivis gereja. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau selalu beri kami kesempatan untuk kami membenahi hidup kami sebelum Engkau datang. Karena pasti Engkau datang. Pasti Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran ini dalam hidup kami. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, di minggu memperingati kedatangan-Mu, kami betul-betul bersemangat, bergairah, bergelora di dalam hati kami untuk menunggu kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Mari kita berikan sanjungan terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Saya persilakan kepada para petugas untuk ambil bagian. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang datang di pagi hari ini buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami menjadi orang yang setia menantikan kedatangan Engkau Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang bersukacita menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Biar ketika Engkau datang menjemput kami, ketika Engkau datang menemui kami, kami menyambut Engkau dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena bertemu dengan Tuhan pencipta kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, beri kami hati yang terus haus dan rindu akan Engkau Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami terus menikmati aktivitas-aktivitas kami di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu yang hari ini kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, biar kami menjadi orang-orang yang bisa melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru hari demi hari, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun hamba-Mu berada. Bersama dengan keluarganya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan membawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan kami yang sudah mempersiapkan persembahan ini, biar menjadi berkenan di hadapan Engkau Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memberi persembahan kami yang kedua. Haleluya, amin. Baik, sambil memberi dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kita perlu tahu bahwa kebaktian pesta Natal kita itu pada tanggal 22 Desember. Bila saudara tergerak untuk memberi persembahan khusus buat perayaan pesta itu, saudara boleh tulis di amplop dan katakan ini untuk pesta. Kita juga sedang membangun 2 gedung gereja, satu di Oimova dan satu di Oitalu Sejahtera-Land. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberi untuk pembangunan sekecil apapun persembahan Anda, tulis, taruh di amplop dan tulis ini untuk pembangunan, juga buat misi sama. Lalu kebaktian hari Rabu sementara ditiadakan dan kunjungan juga ditiadakan, dan kebaktian Jumat doa puasa juga bagi kita tiap-tiap kita di rumah kita masing-masing, sementara tidak kumpul di gereja. Lalu karena COVID-19 mulai muncul lagi, jadi harap Bapak Ibu sama sekali tidak boleh lupa masker, harus pakai masker. Sebab nanti kita dinilai tidak ikut menopang program penyelamatan bangsa. Jadi kalau saudara datang kebaktian lagi, nanti pakai masker. Yang tidak bawa masker, pakai masker mulai dari sekarang. Cuci tangan, jaga jarak. Sebab tadi memulai kebaktian ada yang kasih tahu saya di rumah sakit sudah mati berturut-turut beberapa orang karena COVID-19 dan dikubur secara protokol COVID-19. Lalu disampaikan kepada Bapak Ibu yang mau menyerahkan anak itu, ingat bahwa penyerahan anak berlangsung pada minggu ketiga pada setiap bulan, supaya mempersiapkan anak-anaknya untuk yang dipersembahkan itu pada minggu ketiga. Kecuali saudara harus meninggalkan tempat ini, barangkali akan pindah ke tempat lain sehingga tidak dapat minggu ketiga, maka terpaksa penyerahan anak saudara bisa dilakukan pada minggu sebelum minggu ketiga. Harap dimaklumi. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan. Baik, tidak ada.
Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang berhari ulang tahun boleh maju ke depan kalau ingin didoakan. Mari kita nyanyi Presley Blessing. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and confession from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Ibu Agustinus Nomleni bisa tunggu sebentar di ruangan ini.